Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, mining, sharing bisnis, cryptocurrency dan lain-lain yang untuk menghasilkan cuan cara bersama-sama, tentunya dengan cara yang gratis ya teman-teman. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video saya dan sudah melakukan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya, dan jangan lupa tonton video-video saya yang lainnya ya, karena saya di sini banyak membahas seputar sharing tentang bisnis, aplikasi, dan website untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama. Ya teman-teman, di sini saya ingin membagikan suatu informasi kepada teman-teman, khususnya ini suatu edukasi ya, yang mana secara pengalaman dan secara akademis saya memang sangat kurang sekali dalam dunia teknologi dan blockchain ya, atau dalam dunia internet ya teman-teman. Tapi kita sama-sama saling belajar bersama ya teman-teman. Di sini saya ingin membagikan suatu informasi atau berita yang berkaitan erat dengan Pi Network teman-teman, dan juga tentang perkembangan internet yang ada di era saat ini ya teman-teman. Di sini saya sudah mengumpulkan suatu informasi atau suatu artikel, suatu berita mengenai Web3 ya teman-teman, yang sangat berhubungan dengan Pi Network ini teman-teman. Jadi apa itu Web3 atau Web 3.0? Yang di sini sebelum kita membahas Web 3.0, kita harus membahas dulu apa itu Web 1.0, 2.0, 3.0 dan lain-lain ya teman-teman. Jadi pada sejarahnya ini secara singkat itu Web 1.0 itu adalah web secara garis besar ya teman-teman, atau secara konsepnya ya, Web 1.0 itu ditemukan pada tahun 1989 ya, itu kalau tidak salah. Dan di sini fungsi Web 1.0 itu hanya bisa dibaca saja teman-teman, atau hanya suatu web yang hanya bisa baca tulis teman-teman, seperti artikel atau untuk pengumuman announcement itu ya teman-teman. Jadi yang ada di internet itu hanya searah saja teman-teman. Jadi ada seperti artikel, seperti berita-berita itu majalah dan dimasukkan ke dalam internet, itu Web 1.0 teman-teman, tidak ada interaksi ya. Dan selanjutnya berkembang ke Web 2.0 yang mana tahun 2005 ke atas sampai sekarang ya teman-teman. Dan di sini secara garis besarnya itu menurut pemahaman yang saya dapatkan itu perbedaannya adalah Web 2.0 itu interaktif web teman-teman, atau web yang bisa saling interaktif ya, engagement ya, atau saling berhubungan, seperti yang saat ini itu yang berkembang media sosial seperti Facebook, IG, Twitter dan lain-lain, itu termasuk dalam kategori Web 2.0 teman-teman, atau yang bisa berinteraksi ya, jadi hidup teman-teman. Nah di sini walaupun saat ini sudah ada perkembangan yang sangat canggih seperti itu ya teman-teman, tapi masih ada banyak kekurangannya juga teman-teman, mengenai privasi dan lain-lain ya, mengenai kebocoran data, mengenai ya seperti itulah teman-teman, mengenai down server yang error ya, itu salah satu kelemahan daripada Web 2.0 teman-teman, yang mana emang sebagai contoh itu di sosmed ya, seperti Facebook gitu ya. Nah itu kan developer atau pihak ketiga itu atau perusahaan, nah itu kan menyimpan data-data kita semua teman-teman, dan data itu menumpuk dalam satu perusahaan itu, makanya terjadi monopoli data teman-teman, dan data teman-teman itu bisa diretas, bisa bocor. Nah di situ kelemahannya salah satunya ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah Web 3.0 atau stateful web. Nah, di sini web yang akan menjadi fungsi akomodir teman-teman, jadi internetnya tetap sama internetnya, cuman secara fungsinya itu di Web 3.0 itu akan berbeda teman-teman, akan memiliki suatu kelebihan atau loncatan yang lebih luas lagi ya, dan lebih tinggi lagi teman-teman. Dalam hal ada 3 hal pokok yang tidak bisa dilakukan di Web 2.0, dan ini di Web 3.0 ini akan sebagai perkembangan ya teman-teman, atau sebagai fungsi yang ingin dicapainya ya. Dan di sini Web 2.0 ini hanya sebagai koneksi ya teman-teman, atau sebagai perantara saja, dan untuk mengenai data, autentifikasi, settlement itu tersimpan dalam satu aplikasi ya teman-teman. Itu yang seperti saya bilang di awal tadi ya teman-teman. Dan untuk Web 3.0 ini semua itu ada dalam internet, termasuk data, autentifikasi, settlement itu ada dalam suatu internet teman-teman, dan ini bersifat terdesentralisasi ya teman-teman, harus paham
inti atau maksud daripada kata-kata sentralisasi dan desentralisasi ya. Jadi sentralisasi itu tersentral, terpusat teman-teman. Jadi suatu data, suatu pusat itu apa ya, suatu misal sistem perbankan keuangan itu ya, Bank Indonesia itu ya, itu kan tersentral namanya. Jadi ada dalam suatu titik terpusat dan bisa dikontrol oleh suatu lembaga, itu namanya terpusat teman-teman, atau tersentral. Dan desentralisasi itu maksudnya adalah bisa sistemnya itu tidak dalam satu titik teman-teman, atau bisa peer to peer ya, atau bisa namanya itu bisa mengacak teman-teman, dan bisa saling mengawasi, jadi saling percaya ya teman-teman. Nah itulah kelebihan daripada web 3.0 ini teman-teman. Dan yang web 3.0 yang paling mendekati support atau mendekati cara berpikir daripada web 3.0 ini adalah blockchain teman-teman. Yang mana blockchain ini salah satu mesin ya teman-teman, salah satu mesin yang termasuk di dalam dunia internet juga, yang saat ini yang terkenal itu seperti Bitcoin ya, yang memiliki blockchain sendiri teman-teman, yang bisa memiliki kepercayaan dalam transaksi ya. Nah di sini web saat ini masih 2.0 teman-teman, tidak bisa mengontrol data sendiri. Semua data tersentral membutuhkan pihak ketiga untuk memverifikasi dan kesepakatan. Nah, artinya ini tidak bisa langsung teman-teman. Dan ini masih membutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan verifikasi ya. Artinya transaksinya itu tidak bisa langsung, harus melalui pihak ketiga. Inilah kelemahan dari web 2.0 teman-teman. Jadi transaksinya itu bisa terasa lebih lama ya. Dan yang kita butuhkan saat ini, atau yang kita butuhkan, atau yang ada dalam web 3.0 itu adalah itu bisa mengontrol datanya sendiri teman-teman, dan layanan selalu tersedia atau tidak pernah down. Kenapa bisa begitu ya? Karena kalau misal contoh ya, WhatsApp pernah down itu ya, yang beberapa pekan yang lalu itu ya, itu karena memang sistemnya tersentralisasi teman-teman. Jadi sekali datanya down semua, karena kan sistemnya cuma sentral. Tapi kalau sistemnya terdesentralisasi, ada yang saling membackup, lah itu tidak bisa down teman-teman. Sistem node itu namanya ya, seperti pada blockchain Bitcoin blockchain itu kan namanya sistem node teman-teman. Jadi banyak komputer yang bekerja bersama-sama, jadi yang satu down, yang satu masih hidup. Nah itu kan seperti itulah cara gambarannya teman-teman, tidak butuh pihak ketiga dan sangat transparan. Dan web 3.0 ini dapat mengontrol data pribadi, sistem terdesentralisasi, peer to peer ya, transaksi antar pengguna langsung dan aman, dan sangat transparan teman-teman. Artinya setiap data yang keluar masuk itu, setiap pengguna yang ada di dalam web3 itu atau blockchain itu bisa mengetahui teman-teman. Jadi sangat transparan. Dan contoh daripada web 2.0 untuk saat ini adalah Chrome teman-teman. Chrome ini termasuk web 2.0 ya. Dan untuk web 3.0 atau web 3-nya itu ada di Brave. Nah, ini salah satu contoh ya teman-teman. Dan apa dampak web 3.0 atau keuntungannya apa kita menggunakan web 3.0 ini? Salah satunya adalah mempercepat transaksi atau roda ekonomi teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang di awal ya. Jadi transaksinya itu bisa dipercepat karena tidak memakai pihak ketiga. Jadi langsung peer to peer, langsung saling percaya teman-teman. Karena semuanya itu bisa mengawasi ya. Dan kepastian hak milik yang jelas pada aset digital atau properti intelektual. Dan misal teman-teman memiliki suatu aset digital atas nama teman-teman, dan semua pengguna yang ada di internet Web3 itu mengakui kalau itu aset milik teman-teman. Nah, sepertilah contohnya. Jadi tidak bisa diduplikasi ya. Itulah kehebatan daripada teknologi Web3 ini teman-teman, atau blockchain ya. Kalau saat ini ada teknologinya itu yang mendukung blockchain teman-teman. Tapi ke depan nanti akan ada banyak lagi teknologi yang lain ya. Tapi untuk saat ini yang mendekati Web3 itu adalah blockchain teman-teman. Dan percaya atau privasi bisa terjaga.